maka kami dari kelompok K akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu P9.1, P9.2, dan materi yang berkaitan dengan LCNRV. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Kamilah dengan NPM 193, dan rekan saya Yunita Anggraini dengan NPM 269, dan Cita Nabiya Effendi dengan NPM 342, dan Bella Ananta Ikitasari dengan NPM 378. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pembahasan mengenai soal P9.1. Nah, karena jumlah FIFO-nya sudah diketahui, langsung saja kita menghitung NRV. NRV didapatkan dari harga jual katalog 2023 dikurangi perkiraan biaya penyelesaian dan penjualan. Nah, pada meja A, harga jual katalog 2023-nya adalah 500, dikurangi perkiraan biaya penyelesaian dan penjualannya adalah 50, lalu NRV-nya ketemu 450. Lalu pada meja B, 540 dikurangi 110, ketemunya 430. Pada meja C, 900 dikurangi 260, ketemu 640. Dan meja D, 1200 dikurangi 200, ketemunya 1000. Nah, setelah itu kita dapat membandingkan antara biaya FIFO dan NRV yang udah kita hitung, manakah yang lebih rendah, baru kita bisa menyimpulkan LCNRV-nya berapa. Nah, untuk meja A, LCNRV-nya 450, meja B 430, meja C 640, dan meja D 960. Ini adalah inventaris per 31 Desember 2022. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk menentukan saldo yang tepat dalam pengisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih, kita perlu membandingkan biaya perolehan persediaan dengan nilai realisasi bersih atau NRB masing-masing item persediaan. Pengisian dibuat jika NRB lebih rendah dari biaya perolehan. Berdasarkan perbandingan di atas, tidak ada item persediaan yang memiliki nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya perolehannya. Oleh karena itu, saldo yang tepat dalam pengisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar 0. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian karena perubahan pengisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Karena saldo pengisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih adalah sebesar 0 baik pada awal maupun akhir tahun fiskal, seperti yang dinyatakan dalam informasi bahwa saldo kredit sebesar 27.500 sebelumnya telah dikoreksi menjadi 0. Maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang akan dicatat karena perubahan pengisian ini. Perubahan dalam pengisian akan diakui sebagai keuntungan jika saldo pengisian menurun atau sebagai kerugian jika saldo pengisian meningkat. Dalam kasus ini tidak ada perubahan saldo. P92. Nomor B. Jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada inventaris. Seperti penjelasan sebelumnya, berikut alasannya. 1. Mengenai prinsip konservatisme yang menuntut agar kerugian diakui segera, sementara keuntungan baru diakui bila benar-benar direalisasikan. Yang kedua, menghindari overstatement nilai aset, sehingga laporan keuangan mencerminkan nilai yang bisa direalisasikan jika dijual atau digunakan. Yang ketiga, mencerminkan kondisi pasar sebenarnya karena harga jual dan kondisi barang dapat berubah, misalnya barang rusak. Yang keempat, memberikan informasi yang ada dan realistis kepada pengguna laporan keuangan seperti investor dan manajemen. Pada akhir tahun 2024, PT Sumber Makmur melakukan pemeriksaan terhadap persediaan pada dagangnya. Salah satu jenis barang yaitu produk alfa tercatat sebanyak 500 unit di gudang. Harga pokok per unitnya adalah 30.000. Berdasarkan data pasar, produk tersebut hanya bisa dijual seharga 28.000 per unit karena permintaan yang menurun. Selain itu, perusahaan memperkirakan akan mengeluarkan biaya tambah sebesar 1.000 per unit untuk menyelesaikan proses penjualan. Pertanyaan yang pertama, hitung nilai
persediaan produk alfa yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan akhir tahun berdasarkan metode LCNRV. Lalu yang kedua, 2 jurnal penyesuaian. Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa harga belinya itu 30.000 dan harga jual estimasinya 28.000. Lalu kita menggunakan metode NRV atau nilai realisasi bersih, yaitu dengan harga jual estimasi dikurangi dengan biaya estimasi penyelesaian dan biaya penjualan sama dengan 28.000 dikurangi dengan 1.000 hasilnya sama dengan 27.000. Lalu kita bisa mencari total persediaan dari mencari atau membandingkan mana dari harga beli dan NRV ini yang nilainya paling rendah. Nah, di sini nilai yang paling rendah adalah 27.000. Jadi kita menggunakan NRV 27.000 dikalikan dengan jumlah unitnya yaitu 500 sama dengan 13.500.000. Lalu yang kedua, sebelum melakukan penurunan kita harus mengetahui total penurunannya berapa. Nah, di sini penurunannya itu dari harga beli 30.000 dikali 500, jadi penurunan nilai per unitnya sama dengan 15 juta. Lalu total penurunannya adalah sama dengan 15 juta dikurangi 13.500 sama dengan 1.500.000. Jadi jumlahnya adalah loss to decline to NRV pada allowance to